Assalamualaikum. Hey, ketemu lagi sama Ana. Tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Kamu tahu bunga? Fungsinya buat apa sih sebenarnya? Cuma buat hiasan aja atau apa? Jadi, bunga itu adalah alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Maksudnya itu, tumbuhan bisa menghasilkan individu baru, salah satunya lewat bunga ini. Nah, bunga itu mengalami penyerbukan. Jadi, penyerbukan itu apa sih? Polinasi atau biasa dikenal sebagai penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada permukaan stigma atau kepala putih. Masih pada ingat nggak nama ilmiah dari bagian-bagian bunga? Kalau lupa, kita review dikit yuk. Jadi, ini adalah ginasium. Ginasium itu alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan. Biasanya sih disebut putih. Nah, ada bagian-bagiannya. Yang paling atas itu disebut stigma atau kepala putih. Di bawahnya ada stilus atau tangkai putih. Dan di bawah ada ovarium. Sementara itu, ini adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Keseluruhan dari alat perkembangbiakan jantan disebut dengan androsium. Androsium terdapat dua bagian, yaitu anter atau kepala sari dan filamen atau tangkai sari. Dilihat dari macam-macam polinatornya, jenis-jenis penyerbukan itu dibedakan jadi 4. Tunggu, tahu nggak sih polinator itu apa? Jadi, polinator itu adalah agen pembantu penyerbukan. Jadi, menurut polinatornya itu ada 4. Yang pertama ada anemogami. Anemogami itu penyerbukan dengan perantara angin. Contohnya sih, yang biasa dibantu sama angin itu mereka kelompok rerumputan atau Graminae. Kemudian ada hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Contohnya itu ya pada tanaman air. Jadi serbuk-serbuk sari akan dibawa oleh air menuju tanaman lain. Kemudian yang ketiga ada zoogami. Zoogami adalah penyerbukan yang perantaranya adalah hewan. Hewan ini ada macam-macam ya. Apabila penyerbukannya dibantu oleh serangga, disebut dengan entogami. Serangganya itu biasanya ada lalat, ada semut, ada kupu-kupu, atau ada lebah. Lalu ada juga yang dibantu oleh burung atau disebut ornitogami. Selanjutnya ada hewan berupa siput. Bila dibantu oleh siput, maka disebut malakogami. Nah, manusia juga bisa membantu penyerbukan loh. Bila penyerbukannya dibantu oleh manusia, maka disebut antropogami. Contohnya adalah bunga vanili. Kenapa bunga vanili harus dibantu manusia? Kenapa nggak bisa hewan? Kenapa nggak angin? Atau kenapa nggak air juga? Karena bunga vanili itu punya mahkota yang panjang dan tinggi. Jadi nggak mungkin angin, hewan, atau air dapat membantu penyerbukannya. Proses fertilisasi pada bunga. Polen yang sudah masak yang dibawa oleh polinator
akan menuju ke stigma. Kemudian polen akan menempel pada stigma dan berkecambah. Buluh polen akan tumbuh ke bawah, menembus stilus dan menuju embrio sak pada ovarium. Setiap polen itu membawa 2 sel sperma. Sperma pertama ini akan membuahi ovum dan membentuk zigot. Sedangkan sperma kedua akan membuahi sel kutub dan akan menghasilkan endosperma atau cadangan makanan bagi zigot itu. Dengan adanya endosperm, zigot akan berkembang menjadi buah dan kemudian di dalam buah terdapat biji-biji. Nah, biji-biji ini yang nantinya akan berkembang menjadi individu-individu baru. Wah, bagus ya. Sekompleks itu ya penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Masya Allah, sungguh besar kebesaran Allah. Jadi, kita nggak boleh merusak tanaman ya. Karena itu akan membentuk individu baru. Seperti kita yang ingin melestarikan keturunan kita. Jadi karena sesama makhluk hidup, kita harus menjaga dan melindungi dan serta merawatnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.